Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa dapat mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Dan setelah mengamati gambar berikut, kita akan mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. 2. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai berikut. Sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat yang lainnya adalah manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan untuk tumbuh berkembang menjadi besar. Yang keempat, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan, karena tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Yang kelima, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Sungguh pentingnya manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Maka ayo kita lestarikan tumbuhan dengan cara menanam di lingkungan sekitar. Baik anak-anak, kita baca bersama-sama teks berikut ini yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam bibit jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut
terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian besar akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Paragraf keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi sebuah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Paragraf terakhir, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Tugas pertama, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Kalian tulis di buku tugas kalian. Contohnya pada paragraf pertama, Bapak sudah memberikan contoh, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Paragraf 2 sampai dengan paragraf 5 kalian isi di buku tulis ya. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan jagung, sekarang kita akan belajar membuat laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan adalah teks yang melaporkan informasi tentang sesuatu secara apa adanya sesuai hasil pengamatan. Tujuannya adalah menginformasikan kondisi objektif sesuatu yang diamati. Struktur teksnya, pertama ada judul, kedua ada klasifikasi umum, dan yang ketiga ada deskripsinya. Sekarang kita amati bunga yang tampak pada layar. Bagian-bagian bunga. Nah, yang paling bawah ada tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, selanjutnya ada bakal biji, kemudian ada kelopak, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, ada kepala sari, dan yang tentunya yang terlihat indah itu namanya mahkota bunga. Tumbuhan yang mempunyai bunga biasanya berkembang biak dengan cara generatif atau dengan cara kawin. Definisinya, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual itu dikategorikan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan yang disebut benang sari dan alat kelamin betina yang disebut kepala putik. Perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan.
Setelah kita bahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Definisi perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Beda ya antara vegetatif dan generatif. Kalau generatif dengan kawin, sedangkan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Terdapat dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu spora vegetatif, umbi, ada yang dengan akar, lapis, dan batang. Yang ketiga adalah dengan cara tunas. Perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya stek, mencangkok, menyambung, menempel atau okulasi, dan yang terakhir adalah merunduk. Tugas yang kedua, kalian membuat laporan hasil pengamatan dengan cara menuliskan bagaimanakah cara tumbuhan tersebut berkembang biak. Pada gambar nampak ada gambar wortel, yang kedua ada gambar singkong, dan yang ketiga ada gambar pisang. Silakan kalian laporkan hasil pengamatan kalian bagaimana ketiga tumbuhan ini berkembang biak. Anak-anak, Bapak kira pembelajaran kita sudah selesai dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terus berlatih dan tingkatkan semangat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.